Karena dalam namanya ada kuasa. Cari tahu, jangan takut. Kita nggak perlu bicara keyakinan yang jauh-jauh deh. Coba aja, ditantang Tuhannya. Bener nggak nih Tuhan dan Juru Selamat si Yesus ini? Silakan. Baru nanti kalian sadar. Baca Alkitab, jangan takut. Kalau kalian nggak sejahtera, habis baca Alkitab, buang tuh di sampah, bakar. Injek-injek kalau perlu. Nah, kalau kamu baca Alkitab, nanti kamu kayak saya. Gini, ngumpulin duit cuma dibagi-bagi buat orang miskin. Dan nggak ada satupun yang saya bunuh. Itulah bedanya saya dengan Muhammad. Benar. Yang dihujat juga yang iya, dan saya bukan menghujat. Saya memaki-maki kalian karena compong, goblok. Ya kan bukan berarti Anda baca Alkitab, Anda sudah jadi orang suci. Belum tentu. Kita bisa lihat Gilo. Ya. Gilo apa kurang baca Alkitabnya dia? Ya. Tapi perilakunya jauh. Nah itu Ustadz Masihud baca Alkitab tambah kentir itu. Karena baca Alkitabnya bukan buat dia cari pertobatan, tapi ya itu tadi. Bacanya kitab suci, kitab agama lain. Bukan untuk tobat, tetapi untuk hujat. Soalnya buat hujat kalian baca kitab sucinya, goblok. Iya kan? Baca kitab suci bukannya mau cari tobat, tapi cari hujat. Makanya saya tuh pantang ya. Saya membenarkan Injil dengan Al-Quran. Baik, ini satu lagi nih, ya. Pak Paul. Thank you Pak Dere. Ya. Pak Paul, ini ada komen, namanya siapa aku ya. Dia tulis gini, ogah baca Alkitab nanti jadi penghujat kayak Paul. Ini siapa aku ini orang bodoh ya. Pak Paul itu manusia sama seperti saya. Jangan disamakan karena baca Alkitab. Baca dulu siapa aku, kamu harus baca Alkitab. Ya. Baca yang benar, jadi kamu tahu. Jangan takut baca Alkitab, jangan takut murtad. Loh, salah. Justru kamu harus seperti saya. Kalau coba lihat kayak saya. Coba kumpulin 7 miliar. Coba hari ini kita saldonya tinggal 160 juta. Ya, kita kumpulin duit 411 juta selama bulan September. Ya, lihat tuh pemasukannya. Apa uangnya 1 rupiah masuk saya? Kagak. Nah, kalau kamu baca Alkitab, nanti kamu kayak saya. Gini, ngumpulin duit cuma dibagi-bagi buat orang miskin. Dan nggak ada satupun yang saya bunuh. Itulah bedanya saya dengan Muhammad. Benar. Yang dihujat juga yang iya, dan saya bukan menghujat. Saya memaki-maki kalian karena compong, goblok. Ya kan bukan berarti Anda baca Alkitab, Anda sudah jadi orang suci. Belum tentu. Kita bisa lihat Gilo. Ya. Gilo apa kurang baca Alkitabnya dia? Ya. Tapi perilakunya jauh. Nah itu Ustadz Masihud baca Alkitab tambah kentir itu. Karena baca Alkitabnya bukan buat dia cari pertobatan, tapi ya itu tadi. Bacanya kitab suci, kitab agama lain. Bukan untuk tobat, tetapi untuk hujat. Soalnya buat hujat kalian baca kitab sucinya, goblok. Iya kan? Baca kitab suci bukannya mau cari tobat, tapi cari hujat. Makanya saya tuh pantang ya. Saya membenarkan Injil dengan Al-Quran. Iya, ini dia ya, makanya lihat ya. Nah ini saudara-saudara, ayo kita mau kasih makan 10.000 orang di Indonesia. Ya, ini kita baru 1.500 saja. Kemarin sempat kita bikin 2.000 lebih ya. Wah ngap ya, nggak tahan kita turunkan di 1.000, kita naikkan 1.500. Nah pengeluaran kita bulan ini memang cukup besar, 500 juta lebih ya. Sehingga kita defisit. Karena pengeluarannya besar sekali, ya. Kita ada mulai buka baksos di tiap minggu ya, kita ada baksos. Terus kita juga ada macam-macam ya kegiatan kita. Tetap di Damar Kasih kita juga masih ada saldo ya, sekitar 100 jutaan. Nanti minggu depan, hari Minggu besok kita tampilkan lagi saldo di Damar Kasih, ya. Dan untuk Galarua saya nggak tahu, Bu Linda kalau mendengarkan siaran live ini tolong dicek saldonya Galarua berapa ya. Karena kita lagi cetak banner ya. Jadi lihat tren pemasukannya Damaris stabil sekali saudara ya. Orang udah fitnah saya, hancurkan saya segala macam. Tapi ya inilah pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau lawan ya? Bahkan saya berharap saudara-saudara, ayo kita push lagi ya supaya Damaris bisa kita semua. Ini proyek bukan cuma saya ya. Ini kita semua. Kan tadi saya udah ngomong ya bahwa Damaris ini bukan punya saya. Ya, ini punyanya kalian. Dan di dalamnya ada orang-orang termasuk ada Pak Jenderal Tobing di dalamnya Damaris, ya sebagai pembina, bukan punya saya saudara.
ya. Saya hanya salah satu fundraiser saja. Nah, ini kita tadi sudah bikin lagunya tadi, yang saya putar tadi lagunya Damaris. Nanti kita mau tampilkan ya, buat lagunya itu nanti kita mau masuk Instagram, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke TikTok, supaya fundraiser itu kita bukan cuma buat saya saja. Dan ini ingat, tidak satupun pembina atau pengurus Damaris ya yang menikmati uang ini, malah kita banyak nombok, saudara. Gitu ya. Oke, kita 20 menit lagi selesai. Siapa mau lanjut, terserah. Ya. Satu lagi. Ini ada komen Boleh lanjut. Pak Wah, ini Bung Beta hari ini lagi panas nih. Iya, saya baca komen-komen menarik untuk ditimpal ini. Siliwangi, oleh Siliwangi, namanya Siliwangi, dia menulis, KTP sih Islam, tapi Tuhannya Yesus, salam sadar. Ya. Nah ini karena sistem. Coba kebebasan beragama benar-benar seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nggak perlu takut rubah KTP. Kalau memang sudah tidak meninggalkan keyakinan lama, menerima keyakinan baru, kenapa harus dihalangi? Ya kan? Nggak perlu dong. Orang mau terima apa aja silakan. Mau ganti KTP jadi barbar kayak agamanya, terserah aja. Jangan takut. Nah ini tantangan input dari saya ya. Tantanglah Tuhan Yesus. Biar tahu kamu kuasanya Tuhan seperti apa. Tantang. Jangan tantang orang Kristen. Tantang Tuhannya langsung. Tantang Tuhan Yesus. Ya, baca Alkitabnya. Cari kebenaran. Jangan takut cari kebenaran. Harus berani. Hidup sekali kan. Ya, jaminan itu bukan manusia yang menjamin, Tuhan Yesus yang menjamin kamu selamat. Antara kamu dengan Tuhan Yesus. Nah, tantang dia tuh kuasanya. Ya, kalian yang lagi sakit, sebut nama Tuhan Yesus, berdoa dengan kusuk, minta. Walaupun kalian nggak kenal dia, disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus beracara. Ya, jangan takut. Ya, yang diguna-guna, yang diapapun dengan kuasa gelap, sebut nama Tuhan Yesus. Mental itu iblis semua dari tubuh kalian. Karena dalam namanya ada kuasa. Cari tahu, jangan takut. Kita nggak perlu bicara keyakinan yang jauh-jauh deh. Coba aja, ditantang Tuhannya. Bener nggak nih Tuhan dan Juru Selamat si Yesus ini? Silakan. Baru nanti kalian sadar. Baca Alkitab, jangan takut. Kalau kalian nggak sejahtera, habis baca Alkitab, buang tuh di sampah, bakar. Injek-injek kalau perlu. Gitu. Lanjut. Iya, luar biasa. Wah, Bung Beta hari ini panas nih ya. Semangat sekali, Pak. Iya nih, Bung Beta hari ini luar biasa nih. Pak Santi Amar, Pak Raja Uti, atau ini Pak Iwan nih kayaknya mau bicara lagi nih sama Pak Teddy nih. Ya, saya Pak Paul sedikit Pak Paul. Jadi kita ini bukan dalam konteks menjelek-jelekan ya. Jadi kita belajar dari fakta sejarah lah. Nah, fakta sejarah yang paling dekat adalah yang terjadi bagi suku Batak ya, dan ini merupakan lanjutan daripada yang terjadi selama ini ya, sebelum, baik di belahan dunia manapun, bahwa mereka ini, Islam ini ya, mengajarkan itu atau menyebarkan ajarannya itu dengan pedang. Itu tidak bisa disangkal, itu fakta sejarah. Menyebarkan agamanya dengan pedang. Nah, kalau kita dengan kasih, itu saja teman-teman yang ikut mendengarkan Zoom ini, Anda boleh percaya terhadap apa yang saya katakan. Tapi kalau kita mau berpikir objektif, telusuri semua sejarah itu sejarah nanti akan menceritakan sendiri dan membenarkan apa yang saya perkatakan itu. Itu aja ya. Jadi kita teman-teman gak usah ajaran Ustadz ini, saya beritahu ya, ini salah satu contoh, bukan menghina. Teman itu saya, tetapi dia adalah syekh besar di Sumatera Utara, Medan sana. Namanya itu adalah Syekh Ali Albar Marbun. Sudah berusia 90 tahun. Dia pernah tinggal di Israel itu 2 tahun. Dia pernah tinggal di negara-negara Arab itu lama sekali. Jadi dia tahu persis itu yang benar itu dan tidak benar itu. Cuma dia tidak berani mengatakan itu. Maklum apapun alasannya kita mengerti.
Jadi kalau dia ngomong, aduh, kalian percaya sama omongan-omongan Ustadz itu, katanya. Ustadz, dia bilang Ustadz dari si Piongot. Nah, kalau si Piongot, saya ngomong si Piongot itu, pasti Sulisoi ketawa itu. Si Piongot adalah suatu daerah terpencil di Tapanuli Selatan sana yang sangat-sangat tertinggal. Bayangkan kalau Ustadznya berasal dari situ, pengetahuannya sampai di mana. Termasuklah si UAS, itu dari si Piongot. Begitu Bapak-Bapak, terima kasih. Mas Santiamer, jadi kalau di Mandailing dulu ada pepatah mengatakan begini, anggodang tarpaingon, anggo indah tarpaingon, sian si piongot mai katanya gitu. Itu Raja Udin tak persis. Tahu saya itu Pak. Pak Paul. Ya, Pak Paul. Ya. Ya. Untuk penjelasan sejarah jilbab itu, ya. Saya terbuka itu wawasan saya dijelaskan oleh Bapak Bambang Nurseno, ya. Oleh sebab itu untuk sejarah-sejarah Islam atau bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya, bagaimana kebohongannya, saya ya banyak dengar dari dia ya Pak. Sehingga dan benar-benar dia cara sistematis melalui metode-metode kadang-kadang dia mempergunakan bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa dan lain-lain untuk sejarahnya itu. Apa mungkin saya lambat mengikuti Zoom dari Pak Paul. Apakah dia pernah diundang di acara seperti ini atau tidak? Bapak Bambang ini. Dan kedua Pak, saya mau bercerita tentang sejarah. Kebetulan saya ini orang Minahasa. Saya bangga dengan kolonialnya Belanda masuk ke daerah saya karena cengki di sana banyak, pala di sana banyak, kopra di sana banyak, karena dari penjajahnya itu. Kalau lepas dari pemikiran tadi bilang penjajah ya Pak. Nah, dari pemikiran begitu. Tetapi apa yang dinikmati masyarakat di situ, yang saya bilang tadi, yang palawijanya itu, rempah-rempahnya itu. Oleh sebab itu saya juga bersyukur. Ya di sana juga banyak itu yang pengabar Injil, Swartz dan Reader. Dan benar juga dikatakan oleh bapak-bapak tadi, di sana ada beda antara kolonial dan penginjil-penginjil. Ada salah pandang. Itu ada di film, ada dalam sejarah. Itu benar-benar begitu. Tetapi Islam tidak mau dengar dari begitu. Oleh sebab itu yang dibilang di frame itu ya kayak begitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut. 15 menit lagi kita sudahi ya. Lanjut. Pak Paul, saya mau pamit dulu ya. Permisi Pak Paul ya. Ya, Bung. Oke, Bung Beta. Ya. Terima kasih semua ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Bung Beta. Thank you Pak Ranti. Malam. God bless you ya. Ya, saldo Galarua 19 juta ya. Saldo Galarua 19 juta. Terima kasih buat teman-teman ya. Kita terus ya, karena kita ada kebutuhan 25 juta untuk spanduk dan project ini ya. Peduli masa Amini dan Iran ini ya. Karena ini masalahnya ketika kita teriak tentang jilbab ini, kita sedang juga menyadarkan Indonesia bahwa apa yang terjadi di Iran bisa juga terjadi di negara Indonesia. Ya, ini Ibu Lisoy. Ibu Lisoy, lanjut. Halo. Ya, Pak.